station, Chatham. Do you hear me? Halo teman-teman, kembali lagi di Gracie Film. Film ini bercerita tentang kisah petualangan Pi yang sangat menakjubkan. Pi adalah anak pemilik kebun binatang di India. Kemudian, keluarganya sepakat untuk menjual semua hewan yang mereka punya dan pindah ke Kanada karena masalah politik dengan menumpang kapal. Namun kemudian, kapal tersebut karam di Lautan Pasifik. Keluarga Pi dan sebagian besar binatang ikut tenggelam. Sedangkan Pi berhasil selamat dan terapung di sebuah rakit kecil bersama zebra, orangutan, hiena, dan harimau. Selama hampir 8 bulan, Pi bertahan hidup dengan memancing. Hewan yang tersisa hanya harimau. Berulang kali sang harimau hendak memakan Pi, begitu juga sebaliknya. Berulang kali Pi mempunyai kesempatan dan berniat membunuh harimau tersebut. Berbagai petualangan menakjubkan dilalui Pi selama terombang-ambing ombak di samudra. Akhirnya Pi berhasil mencapai pantai Meksiko dan ditemukan tim penyelamat. Nah, sebelum kita masuk ke inti cerita, saya kembali mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jika teman-teman ingin tahu jalan ceritanya dengan singkat. Jadi langsung saja kita masuk ke isi cerita. Seorang penulis mengunjungi Pi Patel yang tertarik ingin mengangkat kisah hidupnya. Pi mulai menceritakan awal kehidupannya sejak masa kecil. Pi Patel lahir dan besar di kawasan kebun binatang milik ayahnya, tepatnya di kota Pondicherry, yang dulunya adalah Perancisnya India. Namanya bahkan didapatkan pamannya yang berasal dari sebuah kolam renang, dengan nama lengkap Pischin Molitor Patel. Ia bahkan tidak mengerti mengapa ia diberi nama seperti itu dan tidak berhasil hingga 11 tahun untuk menemukan makna namanya. Namanya bahkan sering menjadi bahan olokan teman-teman sekolahnya dan gurunya terkadang salah mengeja namanya, membuat namanya semakin jadi olokan. Namun lama-kelamaan, Pi menjadi cukup disegani karena kecerdasannya di sekolah. Kemudian Pi menceritakan tentang Pondicherry, Perancisnya India pada masa itu. Tempat itu paling dekat dengan lautan, hingga seakan serasa ada di selatan Perancis. Beberapa blok ke dalam, ada sebuah kanal dan kuartal muslim di sebelah barat ketika Perancis menyerahkan Pondicherry kembali pada India di tahun 1954. Ayahnya adalah seorang pengusaha pintar. Ia mendirikan hotel dan memiliki kebun binatang, dan juga di kebun raya lokal. Ibunya juga seorang ahli tanaman di beberapa kebun. Lalu ibu dan ayahnya menikah. Dan setahun kemudian lahirlah kakaknya Raffi. Pi lahir 2 tahun setelahnya. Pi juga memiliki keyakinan tentang Tuhan yang ia katakan pada penulis, dengan mempelajari agama yang berbeda. Menurutnya, manusia tidak akan mengenal Tuhan jika tidak ada yang mengenalkannya. Ia mengenal Tuhan pertama kali melalui Hindu, sedangkan ada 33 juta dewa dalam agama Hindu. Baginya, para dewa adalah pahlawannya saat ia dewasa seperti Hanuman, Ganesha, dan Wisnu. Di usia 12 tahun, Pi merasa bertemu Yesus di gunung dan mengunjungi penanam di Munnar. Pi masuk ke sebuah gereja di dekat kawasan itu. Lalu ia dibawakan segelas air oleh pendeta. Ia berterima kasih pada Dewa Wisnu karena telah memperkenalkannya pada Yesus. Pi beriman lewat Hindu, lalu menemukan kasih Tuhan lewat Yesus. Tapi urusannya dengan Tuhan belum selesai. Kali ini Tuhan memperkenalkan diri lagi dengan nama Allah yang ia temukan di sebuah masjid. Ketika mempelajari bahasa Arab, ia memang tidak fasih. Tapi suara dan nuansa kata-katanya membuatnya merasa lebih dekat pada Tuhan dengan cara mengerjakan sholat. Tanah untuk bersujud membuatnya menjadi suci. Pi kemudian teringat akan perkataan ayahnya. Jika ia tidak bisa menganut 3 kepercayaan sekaligus, ia tetap harus menentukan jalannya. Saat masih kecil, ia memelihara harimau bengal bernama Richard Parker. Mulanya mereka mendapat nama itu karena kesalahan administrasi. Saat itu pemburu menangkap harimau kecil sedang minum di sungai dan menamakannya Thirsty. Saat Thirsty punya surat sah, pemburu menjual ke kebun binatang ayahnya. Tapi namanya terbalik di dokumennya, pemburunya jadi Thirsty, sedangkan harimaunya menjadi Richard Parker.
Saat masih kecil, Pi mengajak kakaknya Raffi untuk memberikan makan harimau yang juga masih kecil. Karena sekaligus penasaran ingin melihat harimau barunya. Pi kemudian memberikan harimau kecil dengan seonggok daging dari tangannya. Perlahan, harimau kecil mendekat. Namun tiba-tiba ayahnya datang mencegahnya lalu memarahi Pi. Pi hanya ingin mengenal harimau barunya dan mengatakan jika hewan juga punya jiwa. Namun ayahnya justru mengatakan jika hewan buas tidak punya pikiran seperti manusia dan tidak bisa dijadikan teman. Ayahnya masih saja memarahi Pi karena Pi hampir saja kehilangan tangannya. Kehidupannya berangsur berubah setelah pelajaran yang diberikan dari ayahnya. Sekolah baginya jadi membosankan. Yang ada hanya matematika dan bahasa Prancis. Pi menjadi gelisah, mencari sesuatu yang mungkin akan mengembalikan arti hidupnya. Kemudian ia bertemu seorang gadis bernama Anandi. Pi membuntuti Anandi karena tertarik akan dirinya yang memiliki gerakan tarian yang unik dan seakan banyak memahami makna kehidupan. Kemudian Pi mengajak Anandi ke kebun binatang ayahnya. Mereka melihat harimau dari kejauhan. Anandi mengatakan, harimau yang sedang menggeleng kepala itu karena ia mendengar percakapan seseorang. Di rumah, Pi berkumpul dengan keluarganya. Mereka membahas tentang rencana kepindahan ke Kanada karena suatu permasalahan politik yang semula ditolak Pi karena ia lebih menyukai kehidupannya di India. Ayahnya malah akan menjual tanah kebun binatangnya, lalu ia akan membawa semua binatang ke kapal kargo. Sebagian besar binatang mereka akan dijual di Amerika Utara. Sebelum Pi dan keluarganya pergi berpindah negara, Anandi dan Pi punya waktu untuk mencurahkan isi hati. Tentunya berjanji akan kembali suatu hari nanti. Di atas kapal kargo, ketika mereka telah berlayar, Pi terlihat sangat sedih meninggalkan India dan Anandi. Saat itu di kapal, mereka hendak makan malam. Ayah dan ibu Pi meminta menu vegetarian, tapi pelayan melayani mereka dengan kasar, karena tidak adanya menu vegetarian. Karena hinaan pelayan itu, ayah Pi bertengkar dengannya. Lalu suasana kapal pun menjadi ricuh. Setelah 4 hari keluar dari Manila, di atas Palung Mariana bagian terdalam bumi, kapal kargo mereka Simsum terus melaju seakan tanpa peduli dengan medan. Bergerak pelan penuh kepercayaan mengarungi samudra. Namun di tengah malam ketika banyak awak sudah tidur, Pi malah terbangun. Ia mencoba membangunkan kakaknya Raffi karena adanya badai. Kemudian Pi nekat keluar seorang diri menuju dek bagian luar di sekitar pagar kapal sambil terjatuh-jatuh karena badai dan ombak yang besar. Tiba-tiba sirine dengan lampu warna merah terus berbunyi dengan kapal di kemiringan 90 derajat. Pi kemudian berlarian kembali menuju dek kamar memanggil-manggil ayah, ibu dan kakaknya yang masih di kamar. Tapi ternyata banyak air yang sudah menenggelamkan dek kamar, membuat Pi harus menyelam. Sedangkan orang-orang memperingati untuk naik sekoci. Pi sangat panik dan mengkhawatirkan keluarganya yang masih ada di dalam, yang kemungkinan sudah tenggelam akan genangan air saat tidur. Di tengah-tengah kerumunan orang menyerukan naik sekoci, Pi terlempar dan terjatuh di sekoci sendirian. Namun ternyata harimaunya yang sudah besar, Richard Parker, malah ikut menaiki sekocinya. Pi sangat terkejut hingga ia melompat ke air lagi di tengah badai besar. Namun tak lama kemudian, Pi bergelantung di kayu sekocinya dan menangis kehilangan keluarganya yang gagal ia selamatkan. Keesokan pagi, Pi berada di sekoci bersama rusa, hiena, lalu dari seberang mengapung orang utan yang bernama Orange Juice. Pi membantu orang utan menaiki ke atas sekoci, seolah Pi mengajak bicara orang utan akan keberadaan anaknya. Orang utan itu hanya menoleh ke laut. Pi merasa senasib dengan orang utan. Pi juga terkadang kewalahan menghadapi hiena menyerang skocinya dan menggigit binatang satu sama lain yang ada di skoci, hingga membuat zebra mati. Keesokan paginya, hiena kembali menyerang orang utan. Sekilas orang utan berhasil memukul hiena hingga membuat Pi berteriak senang. Namun tak lama kemudian, hiena berhasil menggigit orang utan hingga mati. Hal itu membuat Pi sangat sedih dan marah. Tiba-tiba muncul Richard Parker, sang harimau dari balik kain, menerkam hiena itu. Harimau itu sangat buas hingga membuat Pi ketakutan. Pi susah payah berkelit dengan harimau yang meraung-raung ke arahnya, hingga membuat Pi melompat ke rakit ban dan muntah-muntah mabuk laut.
Pi masih bertahan di rakit ban yang talinya terhubung dengan skoci demi menjauhi serangan harimau. Pi juga berusaha meminta pertolongan dengan secari kertas yang ia masukkan ke dalam kaleng, walau sangat kecil kemungkinannya. Di tengah laut bersama harimau, Pi mulai berserah diri kepada Tuhan. Namun Pi kemudian menemukan buku pedoman skoci akan keselamatan dan persiapan untuk bertahan hidup. Maka ia harus selalu waspada dan beristirahat, tidak boleh minum air kencing ataupun air laut. Tetap hindari pengeluaran tenaga yang tidak penting. Untuk menghibur diri dan menambah semangat, ia bisa bermain kartu, bernyanyi, ataupun bercerita. Yang terpenting, jangan berputus asa. Pi mencoba bertahan hidup selama mungkin di skoci dengan berbagai metode seperti di buku pedoman. Ia memasang sauh apung sebagai penahan untuk menjaga skoci dari angin, dan bisa mengurangi mabuk laut saat gelombang besar datang. Ia juga membuat wilayah sendiri pada skoci dengan memilih saat gelombang tenang. Perjalanan harus senyaman mungkin. Lalu ia meniupkan peluit sambil membelokkan skoci dengan keras. Binatang akan terbiasa dengan bunyi peluit. Metode serupa sudah lama digunakan oleh pelatih sirkus. Pi berusaha menjinakkan harimau dengan peluit, namun terkadang auman harimau membuatnya jatuh ke air. Di kebun binatang, harimau diberi makan sekitar 5 kg daging per hari. Harimaunya, Richard Parker, akan lebih cepat lapar saat bersamanya di skoci. Sementara Pi harus menemukan cara untuk memberinya makan. Pi bisa memakan biskuit setiap harinya. Tapi Tuhan menciptakan harimau sebagai pemakan daging. Jadi ia harus belajar menangkap ikan. Jika tidak, bisa-bisa ialah yang menjadi makanan terakhirnya. Melihat seekor ikan melompat ke permukaan, harimau itu ikut melompat ke air karena ingin mendapat ikannya. Tak lama kemudian, harimau itu mendekati Pi. Kemudian Pi segera naik skoci yang lama ingin ia naiki, karena terus-terusan hanya dirakit. Karena kesal dan marah, Pi dengan kapak ingin membunuh harimau yang berusaha naik skoci itu. Melihat mata harimau itu yang seperti minta dikasihani, membuat Pi terenyuh dan tidak jadi membunuhnya. Kemudian membantu harimau itu naik ke atas skoci. Keesokan hari, Pi memanggil harimau dengan peluit dan memberikan ikan hasil tangkapannya. Kemudian malam harinya seekor ikan paus melompat ke permukaan hingga membuat skoci dan Pi yang berada di rakit terjatuh ke air dengan keras karena guncangan ikan paus. Keesokan paginya, banyak sekali ikan yang berhamburan ke permukaan bagaikan angin kencang, menuju skoci yang ditumpangi Pi dan harimaunya. Ikan-ikan itu seakan menambah ketersediaan stok pangan mereka, tanpa harus bersusah payah memancingnya. Di lain sisi, harimau meraung seperti akan menyerangnya. Namun, Pi berusaha melawannya dengan kayu yang dimasukkan ke mulut harimau. Malam harinya, Pi memakan daging ikan secara mentah-mentah. Pi mulai lelah jika hanya bertahan di rakit. Ia mulai ingin melatih dan menjinakkan harimau, agar ia bisa beristirahat di skoci juga dengan tenang. Dengan tongkat, Pi mulai melatihnya sembari memberi daging ikan. Dengan cara melatih berpindah posisi dan mengajak bicara dengan memanggil namanya Richard Parker. Lalu memerintahkannya masuk ke balik kain. Harimau itu pun langsung menerima arahannya dan masuk. Dirinya dan Richard Parker sang harimau dibesarkan dengan tuan yang sama, yaitu ayahnya. Mereka sama-sama yatim piatu sekarang. Menurutnya, tanpa Richard Parker, ia pasti sudah mati. Ketakutannya pada harimau itu membuatnya selalu waspada dan mengutamakan kebutuhan harimau membuat hidupnya fokus. Pi kemudian menembakkan roket dan obor yang menyala. Berharap ada pertolongan yang datang. Ia belum ingin menyerah di tengah lamanya perjalanan lautan dengan berjuang antara hidup dan mati. Hari demi hari Richard Parker sang harimau menjadi lebih tenang, yang membuat Pi juga bisa beristirahat dengan tenang, bahkan terkadang mengajaknya berbicara. Keesokan harinya, badai di lautan datang, yang kemudian membuat Pi terlempar ke laut karena gulungan ombak yang besar. Sementara harimau itu juga ikut terombang-ambing dalam skoci. Badai dan petir itu melemahkan harimau. Pi yang melihatnya bersedih dan berteriak pada Tuhan, seakan hampir putus asa karena telah kehilangan semua yang ia miliki, terutama keluarganya. Pagi hari, Pi melihat harimaunya tergeletak lunglai di skoci. Seakan lemah tak berdaya, Pi sangat sedih.
kemudian meletakkan kepala harimau itu ke pangkuannya dan mengelusnya bagaikan seekor kucing peliharaan. Pi mulai menyerahkan dan mengikhlaskan dirinya pada Tuhan. Perahu Pi terombang-ambing menyusuri gelombang lautan. Pi merasakan kesadarannya kian lama menghilang. Setelah beberapa lama, Pi merasakan ada naungan sejuk di atasnya. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya. Dari matanya yang perih, ia melihat seberkas warna kehijauan yang sejuk dan menenangkan. Ia merasa bahwa ia sedang bermimpi. Lalu ia mencoba untuk bangun. Ia memastikan bahwa ternyata ia masih hidup. Ada rimbunan pepohonan di pulau itu. Pi lantas melompat turun, walaupun kakinya lemas. Ia terkejut karena tidak ada tanah di pulau itu. Pulau itu seolah mengambang, dan tanahnya terbentuk dari jalinan akar-akar pohon seperti gambar dan dianyam dengan ketat. Pi mencabuti beberapa rumput dan memakannya. Ia merasakan kesegaran. Ia juga memotong akar dan mendapati rasanya yang enak dan penuh dengan air. Setelah merasa sedikit segar, Pi berjalan-jalan menjelajahi pulau itu. Ia melihat ada banyak binatang merkat, sejenis rakun yang sedang mengerumuni beberapa kolam yang tersebar di tengah-tengah pulau. Karena penasaran, Pi mendekati kolam itu. Ia ingin tahu apa yang merkat lakukan. Merkat itu begitu jinak, tidak terganggu sedikit pun saat Pi menyingkirkan mereka untuk membuka jalan. Di sana banyak tulang ikan yang tersebar berserakan. Pi berpikir merkat-merkat itu pemakan ikan. Pi terkesima dan melongo melihat kolam itu terhubung langsung ke laut dalam. Ikan-ikan itu pasti dari laut. Ia mencicipi air kolam, dan ia merasa senang sekali karena ternyata airnya tawar. Nah, ternyata ganggang raksasa itu menyaring air laut menjadi air tawar. Akhirnya, Pi pun memutuskan untuk berenang. Ia minum sepuasnya dan membersihkan dirinya dengan gembira. Hari menjelang malam, ia memutuskan untuk tinggal di pulau itu karena makanan dan air tawarnya melimpah. Ia mengambil selimut dan tali dari perahu, merakitnya di cabang pohon untuk ia tiduri. Semakin gelap, Pi semakin dikejutkan pulau itu. Para merkat berlarian ke atas pohon, seolah ada hantu yang mengejar mereka di atas sana. Mereka berdesak-desakan di dahan pohon. Beberapa yang naik terlambat, terengah-engah sambil menjilati kaki mereka. Ketika tengah malam, Pi terbangun dan melihat kolam di bawahnya bersinar berwarna keperakan. Ia pun takjub sambil memperhatikan. Hatinya seketika menciut manakala ia melihat banyak ikan yang muncul dari dasar lautan tersedot ke kolam dan hancur perlahan, seolah kolam itu mencernanya. Ia mulai merasa khawatir. Kemudian ia melihat Richard Parker, yang ternyata dilihat dari kejauhan. Richard Parker sudah kembali ke perahu. Pi pun merasa lega. Kemudian ia memperhatikan sekeliling dan melihat pepohonan juga bersinar keperakan. Seluruh pulau bersinar menarik para ikan. Ia juga penasaran karena buah yang di pohon juga bersinar. Ia pun memetiknya. Buahnya terasa ringan seperti tak berisi. Ternyata buah itu adalah kumpulan daun yang melekat membentuk bulatan. Ia mengupas daun itu satu persatu dan ia terkejut karena ada gigi manusia di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, ia langsung memutuskan untuk meninggalkan pulau itu. Ia membawa persediaan air tawar, ganggang, dan merkat untuk Richard Parker. Lalu Pi berlayar kembali. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang tahu pulau terapung itu. Bahkan tidak akan menemukan pepohonan itu di buku ilmu alam. Pi mungkin akan mati jika ia tidak menemukan daratan. Dan jika ia tidak bersama Richard Parker harimaunya, ia akan mati dalam kesunyian. Saat ia yakin tidak selamat, Tuhan memberinya ketenangan.
dan memberinya tanda untuk melanjutkan perjalanan. Pi dan harimaunya hampir tiba di pantai Meksiko, tapi ia merasakan jika kekuatannya telah habis dan menjadi sangat lemah. Pi bersusah payah ke pantai dan jatuh di atas pasir. Itu adalah daratan yang paling lembut yang ia rasakan selama berjuang antara hidup dan mati selama ini. Richard Parker, harimaunya, telah berjalan mendahuluinya. Namun di tepi hutan harimau itu berhenti. Harimau itu hanya meluruskan telinganya ke kepalanya dan mengaum, menandakan dia akan mengakhiri hubungannya dengan Pi. Tapi harimau itu hanya melihat ke dalam hutan. Richard Parker, sang harimau, sudah seperti sahabat karibnya, sekaligus makhluk mengerikan yang membuatnya tetap hidup, sekarang telah menghilang selamanya dari kehidupannya. Pi kemudian tidak sadarkan diri di pantai. Setelah beberapa jam, orang-orang menemukannya. Harimaunya telah pergi, sementara Pi dibawa oleh orang-orang itu. Pi menangis seperti anak kecil saat digotong orang-orang. Bukan karena ia telah selamat, namun ia menangis karena harimaunya meninggalkannya begitu saja. Ada pelajaran yang bisa ia petik dari ayahnya. Jika Richard Parker sebagai hewan buas tidak mungkin menganggapnya sebagai teman. Setelah yang mereka lalui, harimau bahkan tak menengok ke belakang sedikit pun. Namun ada hal lain yang ia percaya. Harimau itu menatap ke arahnya lebih dari pantulan matanya. Pi bisa merasakan meski tidak bisa membuktikannya. Pi telah banyak meninggalkan kehidupan seperti keluarganya, kebun binatang, India, dan Anandi. Baginya India dan semua kehidupan hanyalah masalah keikhlasan. Tapi yang paling menyakitkannya adalah ketidaksempatan mengucapkan selamat tinggal. Pi merasa tidak pernah berterima kasih atas semua ajaran ayahnya. Tanpa ajarannya, ia mungkin tidak akan pernah bisa selamat. Pi bahkan ingin mengucapkan rasa terima kasihnya pada Richard Parker yang telah menyelamatkan hidupnya. Kepada penulis, Pi menangis terharu ketika mengenang harimaunya dan mengatakan semoga Tuhan menyertai harimau itu. Pi jugalah orang satu-satunya yang selamat dari karamnya kapal di masa itu. Perusahaan pengiriman Jepang mengirim 2 orang penyidik untuk bicara dengannya. Pi juga mendapat perawatan di rumah sakit Meksiko. Pi kemudian mengambilkan salinan laporan dan surat-surat asuransi untuk memberi alasan mengapa kapal itu karam, yang bisa menjadi dasar bukti untuk penulis. Kedua penyidik Jepang itu tidak percaya akan seluruh cerita Pi. Hal itu membuat Pi yang masih terbaring di rumah sakit Meksiko kelelahan menghadapi mereka berdua. Kedua penyidik itu hanya menyampaikan bela sungkawa ketika seluruh keluarga Pi tewas. Melanjutkan ceritanya lagi pun, 2 penyidik tampak tidak menyukai, lalu mereka hanya berterima kasih kepada Pi, kemudian pergi beranjak. Di akhir cerita, Pi mengajukan pertanyaan kepada penulis akan cerita mana yang paling ia sukai. Kemudian penulis itu menjawab tentang kebersamaan Pi dengan harimaunya. Penulis semakin tertarik membuat cerita hidup tentang Pi yang juga disetujui oleh Pi. Kini Pi sudah hidup bahagia dengan seorang istri dan kedua anaknya. Penulis itu memberikan kesannya akan kisah hidup Pi Patel yang luar biasa dengan keberanian dan kesabarannya dalam sejarah dunia pelayaran. Lalu film pun selesai.